Yang terhormat Bapak Penulis Sarjana Hukum, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten yang sudah hadir di tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ahmad Karim Agustin dari Megawati Institut yang sudah hadir di tengah kita sebagai narasumber. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ramlan SMH, anggota KPU Provinsi Banten. Kawan-kawan dari Cikupang, tidak saya sebutkan satu persatu yang sudah hadir di tempat ini yang kami hormati. Kemudian pula kawan-kawan dari Curug, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu juga yang kami hormati. Mobil khusus kawan-kawan dari Panongan yang sudah hadir, hadirin tamu dan undangan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Minggu 18 September 2022 bertepat di Aula Kecamatan Panongan, kita hadir memenuhi undangan kami dari pengurus PDI Perjuangan Kecamatan Panongan dalam rangka sosialisasi wawasan kebangsaan yang diprakarsai oleh fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten, dan hal ini adalah Pak Muhlis. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah hadir, kemudian bapak-bapak juga narasumber. Juga tidak lupa kami sampaikan kepada Bapak Camat yang sudah memberikan izin pinjam pakai tempat aula kecamatan yang dipakai pertemuan pada hari ini. Untuk selanjutnya kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan, karena kami diberi kepercayaan sebagai tuan rumah untuk acara pertemuan wawasan kebangsaan kali ini. Wawasan kebangsaan terus digelorakan, terus dikampanyekan oleh PDI Perjuangan dalam hal ini fraksi PDI Perjuangan Provinsi Banten, karena wawasan kebangsaan sangat erat kaitannya dengan dasar negara, terutama Pancasila. Karena setiap negara punya dasar, dan karena bangunan sekokoh apapun kalau tidak punya dasar, tidak punya fondasi, maka akan cepat runtuh. Maka untuk itu kita tidak merasa bosan, terus-menerus berjuang menyampaikan dan mengkampanyekan betapa pentingnya wawasan kebangsaan untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi tetap kita semangat, kemudian terutama kepada generasi muda. Alhamdulillah pada sore hari ini banyak generasi muda, terutama pemilih milenial yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini sebagai cikal bakal generasi penerus yang terus ikut, artinya berkompetisi di tengah-tengah masyarakat, mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kita untuk bagaimana memajukan bangsa kita, terutama di wilayah Banten ini. Saya pikir demikian ada sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pertemuan kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mereka Bu Peko selaku Ketua PAC dari Perjuangan Kecamatan Panongan, Bung Wardi ada Wardi, Bapak PAC Curug ada, Cikupang, Pak Deden ada. Juga yang saya hormati Abang selaku KPU Provinsi Banten yang dalam hal ini sebagai narasumber, Bung Arif Agustin juga sebagai narasumber, para pengurus PAC Kecamatan Panongan,
Subana, Kecamatan Curug, juga Ketua Sekretaris Bendahara Anting di 3 kecamatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah yang ini rasa bermanfaat. Juga terima kasih kepada Anda selaku pengatur acara yang telah memberikan waktunya kepada saya, sekaligus juga yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Juga ucapan terima kasih kepada pihak Kecamatan Talaman yang sudah memberikan fasilitas tempat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan rapi. Dan perlu kami apresiasi tentang kedisiplinan yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan baik itu dari PAC maupun Anting. Namun saya biar lebih kenal karena banyak muka baru yang saya kenal. Saya yang kurang dahulu, kurang dulu, apa memang banyak memberi wajah baru. Baik PAC Panaman berdiri. Tahu kan apa? Berapa orang yang ada? Dari sebelah. Baik, terima kasih. PAC Kecamatan Curug. Jadi cuma 4 orang. 4. Kecamatan Kubah. PAC. Nanti ada gilirannya. Sabar, nanti 2024 atau 2025 akan ada siklus pemilihan PAC. Kalau sekarang dulu sabar, karena dalam politik itu kita memerlukan sebuah kesabaran dan revolusioner. Jadi kalau masuk 2022 yang masih rancu jangan buru-buru menjadi PAC. Ya, silakan terima kasih. Baik, Anting dari Kecamatan Panongan. Gak apa-apa yang mewakili juga, karena saya tahu di muka-mukanya baru, mungkin yang mewakili bapaknya, suaminya, pacarnya atau apa, gak apa-apa. Ya, terima kasih. Nanti dari Kecamatan Curug. Oke, terima kasih. Nanti dari Kecamatan Subang. Ya, karena 14 desa harus tahu ini. Baik, terima kasih. Kenapa saya pengen absen satu-satu? Karena sekarang sudah masuk tahapan pemilu. Yang belum punya KTA angkat tangan. Pengurus ranting, pengurus PAC yang belum punya KTA angkat tangan. Apa-apa. Yang belum punya KTA angkat tangan. Nanti yang angkat tangan saya tanya, kalau nggak ada ada? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak sekali. Ya, nanti ketua PAC segera mendaftar. Karena apa? Karena pandangan kita dalam rangka kaitannya dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Salah satunya adalah melakukan sebuah kerja-kerja gotong royong. Jadi di PDI Perjuangan ada yang namanya pasar gotong royong melalui aplikasi media internet. Jadi nanti yang ada UMKM ataupun yang bisa nyupi, yang bisa ngurut, itu kita ada yang namanya aplikasi media internet. Kalau di luar ada aplikasi Lazada, Shopee, Tokopedia,
asal jangan licin. Nanti 500 meter sekitar Anda. Karena mereka adalah yang menentukan harga. Karena ini dimiliki oleh kapitalis-kapitalis. Sementara banyak rekan-rekan kita, UMKM di sekitar kita yang belum mendapatkan pemasaran. Makanya kita PD Perjuangan membuka yang namanya pasar gotong royong tanpa pungutan sebesar dalam aplikasi ini. Ini bagian penting ya, karena tantangan kita ke depan, apalagi pemilunya pemilu terlalu liberal, pemilu yang menggunakan sistem suara terbanyak ini, sehingga terjadi kanibalisme di antara sesama teman. Kadang-kadang caleg satu partai, ini buat teman-teman yang ranting ke Aceh, itu yang diintip itu caleg partai lain. Tapi gara-gara sistem suara terbanyak kenapa? Yang diintip itu caleg partai sendiri. Laporan batinnya, Pak, nomor 1 sudah ke RT sana, Bapak buru-buru ke sana. Bukannya gerakan partai lain yang diawasi, ini malah caleg partai sana. Sehingga terjadi kanibalisme dan terjadi individualisme yang tidak mengadakan kerjaan kolektif. Sehingga kegotong royongan yang selama ini menjadi sebuah intisari dari Pancasila itu semua biar. Karena gara-gara urusan pragmatisme dan transaksional. Kadang-kadang arting juga udah merasa paling aktif. Terus gimana kata saya? Caleg nomor 1 dibawa ke RT sini, caleg RT 2 dibawa ke RT sini, caleg nomor 3 dibawa ke sini. Sehingga masyarakat di sekitar situ bingung. Ini caleg PDIP sampai 5 orang dibawa ke sini. Yang dipilih yang mana? Kenapa? Karena sistem yang terlalu liberal, semuanya diserahkan ke pasar. Ini saya sengaja berbicara meskipun kita wawasan bangsa, tapi akar permasalahan kita, tantangan kita ke depan terkait pragmatisme dan transaksional adalah dari sistem pemilu yang terlalu liberal. Itu bukan salah KPU, kalau KPU dia hanya melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah dan DPR. Makanya harapan kami, kalau kita menang, nanti kita bisa menang kelak sampai 3 periode hat-trick, kita akan perbaiki sistem itu. Ya, kita akan kembalikan bagaimana kedaulatan partai itu menentukan siapa yang akan diputus menjadi kadang-kadang di parlemen maupun eksekutif. Itu yang penting, sehingga tidak terjadi bunuh-bunuhan antar sesama caleg, tidak bunuh-bunuhan antar sesama partai, tapi bagaimana semua berlomba-lomba untuk mencari simpati. Ini penting ya, makanya saya menyampaikan pada seluruh pengurus ranting UPAC, tugas gotong royong pertama kali yang akan saya sampaikan di sini adalah karena kita tidak berbicara capres-cawapres. Kalau ranting India tak, UPAC India tidak ngomong capres. Biarkan itu urusannya Bu Mega selaku ketua umum. Jadi kalau ada yang nanya di rapat, di Facebook, jadi Perjuangan itu urusan ketua umum. Fokus kita adalah membantu masyarakat ini. Salah satunya adalah tadi yang diinisiasi oleh Mas Prananda Prabowo melalui media Twitter Perjuangan tadi, aplikasi kantor pasar gotong royong. Nanti tolong dibantu untuk bisa mensosialisasikan agar laku ekonomi kecil, laku UMKM yang selama ini mungkin untuk mendapatkan orang beli itu susah, itu
itu bisa kita bantu melalui aplikasi media kita perjuangan ini tanpa biaya sepeser pun, tidak seperti startup yang dimiliki oleh kaum kapitalis. Kita jawab persoalan. Yang kedua, juga tolong bantu, karena fokus kita adalah membantu masyarakat. Mulai minggu kemarin sudah ramai orang-orang nanti untuk dapat PRT, dibantu mana yang belum, dan tentunya dia layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jangan prioritaskan, waduh, saya juga belum, keluarga saya juga belum. Tapi tolong lihat di sekitar bapak-bapak, nanti pengurus PAC, ya. Karena Kemensos membuka pendataan bagi warga-warga yang terdapat kenaikan BBM itu, agar yang belum terdata itu bisa dilaporkan. Ini penting, kerja-kerja kita ya, itu fokus membantu masyarakat yang pertama terkena pandemi. Dan yang selanjutnya adalah pesan saya terakhir adalah solid untuk bergerak. Karena biasanya kalau menjelang pemilu itu tadi nanti punya caleg A, PAC punya caleg B, termasuk saksi juga. Ada kata diberikan iuran saksi sama DPC atau DPD itu nggak ada. Tapi menyiapkan saksi sendiri di TPS itu ada. Nah, kerja-kerja individualistik itulah yang kita inginkan. Karena semangat kita adalah semangat gotong royong sesuai intisari dari Pancasila itu, mari kita buktikan gotong royong itu bukan hanya slogan. Bahwasanya kerja-kerja kolektif, insya Allah 2029 kalau kita menang, kita akan perbaiki sistem pemilu yang terlalu liberal agar kembali pada realnya, agar kita tidak terpecah-pecah, agar kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di parlemen maupun di eksekutif, agar tidak ada istilah nanti yang sudah terpilih. Ini yang penting. Yang sudah terpilih kadang-kadang mempunyai prinsip dia itu emas. Jadi dia diam aja. Waktu rapat dia, waktu suruh berjuang juga dia. Meskipun urusan gaji sama, tapi alangkah malunya PDI Perjuangan ketika memilih anggota DPRD yang tidak bisa menjawab terhadap tantangan-tantangan depan untuk bangsa ini. Makanya kita persiapkan betul. Kita persiapkan betul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nyalek silakan, tapi ikut kaderisasi agar tidak malu-malu. Jangan sampai ngomong kita samakan resepsi. Semua sudah sesuai rolling call. Kalau pengen keren seperti itu, makanya harapan kita berbenah. Ya, kalau kita berubah menjadi partai modern, tapi susah. Karena negara kita adalah wong cilik. Makanya pertama kali yang saya tegaskan kepada kawan-kawan PAC dan nanti adalah membantu masyarakat, khususnya membantu menghidupkan ekonomi atau ekonomi kerakyatan melalui aplikasi media kita perjuangan. Siap. Dan kawan-kawan yang belum bikin KTA nanti juga ikut, karena untuk masuk ke aplikasi media kita perjuangan itu harus mempunyai KTA. Betul. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf dan malu. Allahumma baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengurus Besar, anggota DPRD Provinsi Banten, sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Banten. Beliau juga yang menginisiasi
adanya gerakan pendalaman kembali terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan Provinsi Banten melalui forum-forum seperti ini. Bahkan beliau sudah mendorong adanya peraturan khusus daerah yang mengatur secara khusus mengenai wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila di Provinsi Banten. Tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati abang saya, Bang Ramlan, Ketua KPU Provinsi Banten. Yang saya hormati Pak Eko, Ketua PAC, Bapak Ibu sekalian, pengurus TDIP di Kabupaten Ternate. Pada kesempatan siang hari ini, saya ditugaskan oleh penulis untuk mengisi semacam presentasi tema mengenai wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila. Tapi saya sebelum berbicara lebih jauh, saya akan mengklaim bahwa dulu Soekarno itu atau negara kita ini dibentuk dengan sebuah kekayaan pikiran atau yang kita sebut dengan imajinasi. Jadi dulu Soekarno itu berimajinasi supaya kita memiliki sebuah negara bangsa yang terlepas dari sebuah sistem kolonialisme, sebuah sistem penjajahan yang begitu menyakitkan. Tapi imajinasi yang dibangun oleh Soekarno itu tidak hanya sekedar imajinasi. Ada fondasi-fondasi dasar. Yang pertama adalah bahwa kita tahu mengapa adalah seorang pembaca itu seorang proklamator. Fondasi dasarnya adalah membaca, menulis, berpikir dan berdiskusi dari sebuah berpikir. Jadi dulu Soekarno itu berimajinasi saya terbuat sebuah negara bangsa. Maka jadikan Indonesia seperti saat. Bahkan mengatakan bung sebenarnya apa yang menjadikan kita Indonesia? Budayanya beda-beda, bahasanya macam-macam. Bahkan kalau kita lihat pada narasi yang pertama kali Indonesia dengan pulau yang begitu banyak, ada 17.000 pulau, memiliki 300 etnis, 1.431 suku dan bangsa. Ada 6 agama, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, Kristen, Protestan, belum termasuk agama-agama lain atau kepercayaan lain. Ada yang mempercayai bulan, bintang, ada yang percaya kepada api, dan fenomena itu hadir di tengah-tengah kita. Atau fakta yang kita sebut dengan animisme dan dinamisme. Apa yang menjadikan kita Indonesia katakan? Yang menjadikan kita Indonesia itu adalah kesamaan nasib, kesamaan nasib. Dulu kita sama-sama senasib, sepenanggungan dijajah oleh bangsa yang sama. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita dijajah 350 tahun oleh satu negara. Oleh Belanda kita dijajah 350 tahun. Kita sama-sama dijajah oleh Inggris, kita sama-sama dijajah oleh Jepang, kita sama-sama dijajah oleh Belanda. Jadi spirit nasionalisme bangsa Indonesia itu lahir jauh lebih awal dibanding dengan keadaan negara itu sendiri. Atau kita sebut dengan spirit of progression. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa kesamaan atau semangat dalam rakyat itu mesti muncul saat ini. Maka kalau misalnya saya ditanya, apa sih yang menjadi problem bangsa Indonesia hari ini? Tadi kalau ekonomis menjelaskan, apalagi nanti menjelang pesta demokrasi, ada semacam Bung Karno menyebut itu divided and impaired. Politik adu domba. Jadi yang menjadi problem bangsa Indonesia hari ini adalah mudah berperang, lebih sering membesar-besarkan perbedaan daripada menegakkan bersama. Padahal kita sudah dicontohkan dalam sila ketiga dalam Pancasila berisi apa? Persatuan Indonesia. Persatuan itu
Pertanyaan, apa sih formulasi dasar di tengah kompleksitas yang begitu banyak, pulau yang begitu luas, 17.000 pulau? Bayangkan, 300 etnis, 6 agama, 621 bahasa. Apa yang menjadikan Indonesia tegak sampai hari ini? Masih eksis sampai hari ini. Yang menjadikan Indonesia masih tegak berdiri kokoh sampai hari ini karena kesepakatan ijab kabul makna yang dulu disepakati oleh para pendiri bangsa itu. Saya beri bayangan misalnya, sebuah rumah tangga itu akan langgeng ketika suami dan istri itu memegang teguh janji dalam pernikahan, dan akan cerai dan pecah belah manakala ada kesepakatan di dalam pernikahan yang dia benar kan? Begitu juga dengan rumah besar kita bernama Indonesia. Indonesia hari ini masih tegak berdiri karena kesepakatan ijab kabul makna bernama Pancasila. Pancasila. Kita bisa bayangkan misalnya, kita bisa berkaca kepada negara yang dulunya besar, tapi dia terpecah-pecah karena memaksakan kehendak. Misalnya kita ambil dari negara besar bernama Yugoslavia, negara yang dulunya besar, di tengah perjalanan negara bangsanya ada satu dua kelompok yang memaksakan kehendak kesekuan. Akhirnya negara Yugoslavia itu pecah menjadi negara kesekuan Kroasia, lalu pecah lagi menjadi negara kesekuan Bosnia, pecah lagi menjadi negara kesekuan Montenegro. Bayangkan kalau itu ada di Indonesia. Kenapa dia pecah? Karena tidak memiliki sila-sila di dalam nilai Pancasila, seperti sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, memiliki 1.341 suku dan bangsa di dalam negara Indonesia. Bisa kayak apa? Maka kita beruntung mempunyai kesempatan ijab kabul makna bernama Pancasila. Atau kita berkaca kepada negara yang juga dulunya besar, akhirnya pecah juga karena memaksakan kehendak keagamaan, seperti negara India. India dulu besar. Di dalam perjalanan negara bangsa itu mendorong agar terjadi homogenisasi agama. Akhirnya negara India tidak menjadi negara Pakistan, lalu pecah lagi menjadi Bangladesh, lalu pecah lagi menjadi Indonesia. Karena apa? Karena tidak memiliki butir pertama di dalam sila Pancasila seperti negara Indonesia. Apa sila pertamanya? Saya yang muslim bisa beribadah kepada Tuhan saya dengan sebaik-baiknya. Begitupun yang non-muslim. Kalau itu terjadi, bisa pecah kita dengan agama lain. Belum termasuk ayat kepercayaan. Benar kan? Ya kan? Saya ambil contoh misalnya, hari ini yang berkembang di dalam perjalanan negara bangsa kita itu ada juga ideologi tentang yang memaksakan keagamaan, itu ideologi khilafah bersama. Kalau ideologi khilafah ekstrem kanan itu diterapkan di Indonesia, kita bisa saksikan negara kita yang begitu luas ini, pulau yang begitu banyak ini bisa pecah. Khilafah dikatakan berarti pasti Indonesia dari Indonesia. Minahasa juga ini terkait dari Indonesia. Papua juga sama, Sulawesi juga sama. Jadi sudah benar kita berada di tengah sebagai moderasi. Sudah benar. Nanti kalau kita ke kanan pasti bercerai. Atau ekstrem ini juga sama. Dulu para pendiri bangsa kita itu berjuang
Ya dengan berperang, benar nggak Bapak Ibu? Jelas. Belanda, Inggris, segala. Ini zaman sudah berubah. Dan Pak Mudes itu menangkap kegelisahan yang ada di Provinsi Banten terutama, bahwa hari ini orang sudah bergeser kepada paradigma berikutnya. Ada perang ideologi, the war of ideology. Maka dengan itu Pak Mudes mendorong agar kita memahami kembali cara pandang kita terhadap diri dan lingkungan. Kan wawasan pulang itu cara pandang kita dalam perspektif kebangsaan. Wawasan pulang cara pandang kita diri sendiri dan lingkungan kita terhadap lingkungan kita, bangsa kita. Kalau Soekarno mengatakan apa sih bangsa itu? Bangsa itu adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dengan geopolitik yang sama. Itu menurut makanya penting bagi kita memahami kembali cara pandang kita terhadap bangsa dan negara. Kalau Harry Davidson, seorang profesor dari Amerika, dia mengatakan dia sudah menulis satu buku, banyak buku sudah. Salah satu buku yang ditulis itu judulnya SD, diterjemahkan ke dalam 38 bahasa. Isinya begini, salah satu quote: "The fundamental purpose and destiny of democratic society." Yang artinya itu sebuah fondasi dasar, nilai dasar di dalam sebuah negara yang sistemnya adalah demokrasi agar terus berdiri itu adalah dengan nilai-nilai sosialisme, nilai-nilai persatuan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat segala jenis kehidupan di dalam bangsa dan negara kita itu bisa diselesaikan dengan segala manusia. Benar? Kita ketemu masalah di dalam lingkungan kita, di dalam area kehidupan sosial kita. Tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus selesaikan itu dengan musyawarah. Dan itu adalah bagaimana dari segala kerakyatan yang dipimpin bermasyarakat. Pak Mudes sebagai representasi dari perwakilan rakyat menyerap segala jenis aspirasi yang nanti itu akan berimbas kepada kesejahteraan. Entah itu dari misalnya BLT, bansos, itu adalah penerjemahan dari segala lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya dinamika kehidupan kita ini mesti terang agar kita tahu bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Kira-kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan maju ke depan, Pak. Apakah Pancasila, Pak? Iya. Kita tadi ngomongin Pancasila, jangan-jangan ada yang nggak apa juga kan menjadi gitu ya. Saya dari Pak Sunarso. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Biar nggak ngaku ya, pertanyaan kedua, simpel juga sih Pak, cepet-cepet aja. Sebutkan 4 pilar. 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan. Kita lagi ngomongin kebangsaan loh. Dari sebut 4 pilar kebangsaan apa aja? Oke, silakan. Sebutkan Pak namanya dari ranting mana Pak? 4 pilar kebangsaan, wawasan kebangsaan itu apa aja?
NKRI Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, ideologi Pancasila. Ini yang menarik kan? Kita ngomongin Pancasila, wawasan kebangsaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Alam, saya dari Ranting Sukabakti. Wawasan kebangsaan, 4 pilar, 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat NKRI. Masih ada yang apa ini? Tetap harus kita lakukan, harus kita lakukan, harus kita dan berupaya untuk kita sampaikan. Karena kalau melihat sejarah panjang dalam bangsa Indonesia, sesungguhnya 4 pilar kebangsaan ini sudah Pancasila. Kalau saya gabungkan mungkin menjadi suatu apa ya? Hal-hal yang bersifat nasionalis. Sesungguhnya ini adalah perjuangan panjang yang sudah dibuat dan sudah diperjuangkan khususnya oleh Presiden Soekarno jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pilihan membangun negara Indonesia menjadi negara yang nasionalis itu sudah diperjuangkan musuh. Ya. Soekarno sekolah SMA, saya di sana. Di kosan itu dia bertemu dengan musuh. Musuh itu kesini bang. Dia banyak baca tentang ilmu tentang komunis. Dia belajar komunis. Ketika ideologi komunis bukan menjadi hal yang diarahkan belum yang sebagai sebuah pikiran. Musuh sangat terkagum-kagum dengan ideologi komunis yang ada di Soviet. Ketemulah Soekarno banyak menjadi hukum komunis. Bagaimana juga kemudian dalam sejarah itu Soekarno belajar bidang dari saat itu. Padahal pesan dia tiga ruangan tiga kosan Soekarno itu paling jelek karena yang paling sisa. Lalu setelah ketika musuh akhirnya bekerja di jalan kereta api, Soekarno juga sudah senior, datanglah namanya Kartosuwiryo. Kartosuwiryo sekolah juga di Jepang. Kemudian dia sekolah kedokteran di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan hamidin, hamdan yuqini mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajina biha min jamil ahwali wal afwat wa taqdilana biha jamil hajat wa taqdilana biha jamil hajat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tubaliguna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasayhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana bi Rajab wa Saban wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana bi Rajab wa Saban wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal afiyatan fil jasadi wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syaqatil maut wa najina minan nar wa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.